Sesuai dengan judulnya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang standar akuntansi. Teman-teman, sebagai seorang akuntan, ternyata penting banget loh buat kita tahu tentang standar akuntansi ini. Kenapa? Karena standar akuntansi ini itu ibaratkan payung, kemudian kerangka dan fondasi yang akan membuat produk kita itu memiliki kualitas yang baik. Produk kita itu apa? Produk kita sebagai seorang akuntan adalah laporan keuangan. Jadi standar akuntansi ini bisa membantu untuk membuat produk kita itu lebih baik, dan tentu manfaat yang ingin dituju bahwa laporan keuangan ini memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan bisa tercapai. Nah, standar akuntansi itu apa sih sebenarnya? Jadi, standar akuntansi itu adalah konsensus atau kesepakatan bersama. Konsensus atau kesepakatan bersama apa? Yaitu tentang bagaimana pengukuran, pengakuan, penilaian, serta pengungkapan dari elemen-elemen laporan keuangan. Baik itu dari sisi sumber daya ekonominya, kemudian dari sisi kewajibannya, kemudian dari sisi modalnya, terus dari sisi pendapatan, beban, dan perubahan-perubahan apapun yang terkait dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, jadi standar akuntansi ini adalah pedoman atau kerangka acuan yang digunakan akuntan dalam menyusun laporan keuangan, sehingga tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan itu dapat terpenuhi. Standar akuntansi ini diterbitkan oleh pihak-pihak atau badan yang berwenang. Kalau di Indonesia sendiri nih teman-teman, nggak semua orang atau nggak semua badan bisa menerbitkan standar akuntansi, tetapi telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau yang kita kenal dengan IAI. Nah, itu adalah sekilas informasi tentang standar akuntansi. Di video kali ini kita akan ngebahas khusus tentang mengapa standar akuntansi itu diperlukan. Kenapa aku hanya memfokuskan ke alasan mengapa standar akuntansi itu diperlukan aja? Karena menurutku teman-teman, sebelum kita belajar tentang standar akuntansi di Indonesia itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ada 4. Kemudian kategori perusahaan seperti apa yang bisa memakai standar akuntansi seperti ini gitu. Nah, sebelum sampai ke situ ada baiknya kita tahu dulu nih alasan dibalik pentingnya standar akuntansi. Jadi singkat ceritanya nih, ada 3 alasan mengapa standar akuntansi itu diperlukan. Alasan yang pertama adalah adanya globalisasi, dan alasan yang kedua adalah terpenuhinya tujuan laporan keuangan, serta alasan yang ketiga adalah fakta bahwa ternyata nih teman-teman, akuntansi itu bersifat dinamis. Nah, itulah 3 alasan yang akan kita bahas mengapa standar akuntansi itu diperlukan. Nah, sekarang kita masuk ke alasan yang pertama, yaitu adanya globalisasi. Jadi semua ini bermula dari adanya globalisasi. Globalisasi itu kan ditandai dengan sekat dan batas itu semakin menipis. Kemudian seolah-olah dunia ini menjadi satu kesatuan. Artinya apa? Artinya teman-teman, transaksi yang terjadi itu nggak lagi berbicara tentang satu negara aja, tetapi udah terjadi di berbagai negara. Efeknya apa? Efeknya dari transaksi yang terjadi di antar negara ini, otomatis pasar yang terbentuk itu udah pasar yang bersifat global, di mana capital allocation atau alokasi modal itu udah bersifat global. Capital allocation sendiri atau yang kita kenal dengan alokasi modal yang merupakan aliran atau distribusi sumber daya keuangan perusahaan itu nggak lagi bersumber hanya dari satu negara teman-teman, jadi udah dari berbagai negara. Contoh saat ini misalnya aku punya perusahaan di Indonesia. Nah, perusahaan aku ini saat ini sedang membutuhkan dana dari investor. Karena adanya globalisasi, otomatis kesempatan aku untuk mendapatkan investor itu nggak hanya terbatas di Indonesia aja, tetapi aku bisa juga mendapatkan investor dari berbagai negara, ya kan? Nah, sekarang coba teman-teman posisikan diri teman-teman adalah seorang investor yang akan menginvestasikan sumber daya ekonomi yang akan memberikan
memberikan dana, yang akan memberikan modal kepada suatu perusahaan, apa sih yang akan dijadikan dasar atau tolak ukur atau indikator keputusan teman-teman untuk melakukan investasi atau enggak akan melakukan investasi di perusahaan aku tadi? Salah satu indikator atau dasar pengambilan keputusan untuk seorang investor adalah dengan melihat cerminan dari kinerja atau performa perusahaan itu sendiri. Nah, performa atau kinerja perusahaan ini tergambar dari posisi keuangan perusahaan. Posisi keuangan perusahaan ini tergambar di mana? Ya jelas dong, posisi keuangan perusahaan tergambar di laporan keuangan perusahaan. Ya teman-teman, bisa dibayangin nggak kalau misalnya laporan keuangan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh investor ini disusun tanpa kerangka acuan yang jelas, tanpa adanya standar yang memadai, tanpa ada indikator bahwa laporan keuangan itu apakah berkualitas baik, apakah layak atau enggak layak. Betapa sulitnya investor untuk membandingkan, untuk mengetahui, oh ternyata laporan keuangan ini telah merepresentasikan posisi keuangan perusahaan secara baik dan benar, atau ternyata laporan keuangan ini ngaco gitu. Kalau nggak ada standar, investor nggak akan bisa mengukur kelayakan dari laporan keuangan itu, sehingga performa atau kinerja keuangan perusahaan itu tidak bisa tergambar, tidak bisa tercermin gitu, sehingga investor sulit mengambil keputusan apakah akan melakukan investasi atau enggak. Itulah salah satu alasan kenapa diperlukan standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Nah, saat ini pun teman-teman, standar akuntansi itu sedang menuju kepada satu standar yang bersifat global atau sedang menuju konvergensi internasional. Jadi nanti standar akuntansi ini bisa berlaku di berbagai negara manapun. Seperti contoh sekarang kita menggunakan IFRS, di mana PSAK pun mengacu atau beradaptasi ke IFRS. Sekarang kita masuk ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua, mengapa standar akuntansi itu diperlukan adalah terpenuhinya tujuan laporan keuangan. Jadi teman-teman, sebelumnya kan kita udah pernah belajar di slide share bahwa tujuan laporan keuangan itu adalah memberikan informasi kepada stakeholder. Informasi apa? Informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Stakeholder ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan, bisa kreditor, bisa investor, tergantung nanti informasinya akan digunakan dalam ranah apa. Nah, agar tujuan dari laporan keuangan tadi, di mana pemanfaatan informasi dapat maksimal diberikan kepada stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan ini, tentu harus dipastikan dong bagaimana penilaian, pengakuan, serta pengungkapan dari nilai-nilai yang kita sajikan di laporan keuangan. Salah satu alternatif untuk menjamin bahwa laporan keuangan tersebut telah merepresentasikan kondisi keuangan perusahaan secara benar adalah dengan memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang tadi gitu, sehingga laporan keuangan tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengguna laporan keuangan dan tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Itu alasan yang kedua adalah terpenuhinya tujuan laporan keuangan. Next, kita masuk ke alasan yang ketiga. Nah, ini agak panjang nih. Jadi, alasan yang ketiga itu adalah fakta bahwa ternyata nih teman-teman, akuntansi itu bersifat dinamis. Kenapa? Karena dunia ini bersifat dinamis, tidak ada yang stuck, tidak ada yang tetap gitu kan. Semua terus bermunculan, tantangan-tantangan baru itu terus bermunculan. Oleh sebab itu, akuntansi pun harus bisa menyesuaikan dengan situasi-situasi saat ini. Nah, teman-teman, pernyataan bahwa akuntansi itu bersifat dinamis itu karena adanya beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah bahwa akuntansi itu tidak lepas dari kondisi atau situasi suatu negara. Kalian tahu nggak sih kenapa standar akuntansi itu terus diperbaharui? Kenapa IAI itu menerbitkan guidance atau petunjuk terkait dengan transaksi atau peristiwa-peristiwa tertentu? Ya karena peristiwa-peristiwa ini baru bermunculan di situasi-situasi misalnya belakangan ini gitu. Nah, itulah teman-teman dikatakan bahwa akuntansi itu tidak bisa terlepas dari situasi yang terjadi di suatu negara. Misalnya saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 kan, otomatis ada standar baru dari IAI terkait bagaimana pengungkapan dan penyajian informasi terkait COVID-19 ini di laporan keuangan. Tantangan yang kedua
adalah adanya expectation gap atau kesenjangan harap. Jadi teman-teman, harapan pengguna terkait dengan laporan keuangan ialah laporan keuangan itu bisa memberikan informasi yang nggak menyesatkan. Itu adalah harapan dari para pengguna laporan keuangan. Di satu sisi, ada kemungkinan bahwa manajemen perusahaan itu nggak mampu menyajikan informasi atau memenuhi harapan pengguna laporan keuangan tadi gitu. Jadi ada gap antara si pengguna laporan keuangan dengan si penyaji laporan keuangan. Nah, itulah kenapa diperlukan standar akuntansi agar kesenjangan atau gap antara harapan pengguna dengan apa yang mampu disajikan oleh manajemen perusahaan terkait laporan keuangan itu bisa diperkecil, sehingga harapannya kalau misalnya manajemen perusahaan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar-standar akuntansi, diharapkan harapan pengguna bahwa laporan keuangan bisa memberikan informasi yang maksimal untuk pengambilan keputusan mereka itu terpenuhi gitu. Jadi dia tantangan yang keduanya adalah adanya kesenjangan atau gap antara pengguna dan penyaji laporan keuangan. Tantangan yang ketiga nih teman-teman, ternyata adanya kemungkinan bahwa laporan keuangan itu disajikan secara manipulatif atau yang kita kenal dengan fraud gitu kan, kecurangan laporan keuangan. Nah, inilah gunanya standar akuntansi. Jadi standar akuntansi ini bisa diharapkan